Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan kita yaitu Serambi Islami, yang setiap hari Kamis kita akan belajar bersama tentang ilmu tasawuf. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh narasumber utama kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid tarekat Idrisiyah sekaligus pimpinan pengurus pusat Yatman. Saya sapa, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir juga di hadapan kita, beliau ini merupakan Direktur PDM Jakarta Timur, Ketua Umum FK Ulum Jakarta, Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Amin, amin. Ustaz Deden, Ustaz Mula, Kori penerjemah kita, dan di pagi hari ini ditemani oleh mahasiswa. Ini mahasiswa-mahasiswi walaupun bervariasi umurnya ini, tapi luar biasa, mereka ini adalah mahasiswa pendidikan dasar mubalik PDM Kodi Provinsi DKI Jakarta yang dikoordinator oleh Kiai Haji Rakimin Al-Jawi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini yang kemarin datang ini. Datang lagi ya. Makin penasaran tentang ilmu tasawuf? Makin penasaran. Hari ini temanya juga menarik ini. Dan cukup relevan untuk kita di pagi hari ini tentang tasawuf dan kebatinan. Mungkin saya sebagai pendahuluan saya, apa itu tasawuf dan kebatinan ya, saya silakan saya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa apalda min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang hadir di studio, mari sama-sama hidupkan hati kita. Nabi menyebutnya qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Maka insya Allah awet muda. Ya, gak banyak ngeluh tapi banyaknya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena setiap detik, setiap tarikan napas kita, di situ ada nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita akan membahas kajian tasawuf. Kita ambil satu topik, yaitu tasawuf dan kebatinan. Nah, para ulama kita menamai ilmu tasawuf, kan ilmu tasawuf namanya nggak ada di zaman Nabi. Ya, seperti ilmu tauhid juga nggak ada di zaman Nabi. Ya, ilmu fikih juga nggak ada. Yang ada adalah Islam, iman, ihsan. Nah, penamaan dari ilmu tasawuf, dari ihsan itu, ada disebut juga ilmu zuhud, ilmu tasawuf itu. Maka di periode awal, penamaannya itu adalah az-zahid, orang yang zuhud. Jadi tasawuf itu adalah zuhud. Nah, nama dari tasawuf juga adalah yang disebut dengan Thariqatu Tazkiyatun Nafs, metode pembeningan dan pembersihan hati. Kemudian nama yang lain bagi ilmu tasawuf itu adalah ilmu adab, ilmu tentang etika, adab atau akhlak. Dan kemudian yuqalu ilmul batin, ilmu tasawuf disebut pula ilmu batin. Kenapa? Karena ilmu yang membahas, yang membicarakan tentang aspek batin, bukan aspek zohir. Kalau yang membicarakan aspek zohir namanya ilmu fikih. Tapi kalau yang membahas tentang batin manusia, kolbu manusia, jiwa manusia adalah ilmu tasawuf. Nah, sekarang kita bisa di masyarakat ada yang disebut dengan ahli kebatinan. Apakah sama dengan ilmu tasawuf? Ya. Kita akan menjelaskan pertama. Kalau ilmu tasawuf atau ilmu adab atau ilmu tazkiyatun nafs
itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marojeknya, masdarnya, sumbernya jelas. Ilmu tasawuf itu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ilmu yang diturunkan lewat proses pewahyuan, sehingga termaktub di dalam Al-Quran. Perintah sabar, itu ilmu tasawuf. Perintah syukur, perintah tawakal, perintah ridho, perintah ikhlas. Tidak boleh buruk sangka, tidak boleh hasad, tidak boleh ria. Larangan kaitan ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah lewat proses wahyu Jibril alaihi salam. Sehingga termaktub ilmu tasawuf isinya ada dalam Al-Quran, juga diperinci dan ditatbik, dipraktekkan oleh Nabi kita di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana sabarnya Nabi dalam dakwah? Nabi orang yang ikhlas, ya, jauh dari kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, Nabi mempraktekkan ilmu tasawuf di dalam kehidupannya sehingga mudah dicontoh oleh para sahabat. Baik, ini pendahuluan yang menarik nih, nanti kita akan jelaskan setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Pagi hari ini kita masih membahas tentang kajian tasawuf dan kebatinan. Tadi saya sempat sedikit menyinggung bahwa tasawuf itu adalah ilmu batin. Kebatinan ini yang bagaimana yang dimaksudkan, karena kan takutnya ada kesalahpahaman makna atau bagaimana. Silakan. Ya, baik, kita lanjutkan ini. Yang pertama, ilmu tasawuf supaya beda dengan ilmu kebatinan. Tadi tasawuf itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah lewat proses pewahyuan. Nah, maka dalam kitab ini Risalah Al-Qushairiyah, yang dikarang oleh Imam Al-Qushairi yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau menukilkan satu keterangan, kullu syari'atin bila hakikotin atilah. Setiap syariat atau sebutlah ilmu fikih, kemudian bila hakikotin, tanpa tasawuf ilmu hakikat, maka atilah, kosong. Tong kosong, berbunyi, nyaring bunyinya. Ngomong tapi kosong. Fikih tanpa hakikat, tanpa tasawuf. Kemudian sebaliknya, wa kullu hakikatin, setiap hakikat atau ilmu tasawuf, bila syariatin, tidak dibalut dengan ilmu fikih, ilmu syariat, batilatun, batal hukumnya. Jadi ilmu tasawuf itu berkelindan dengan syariat. Itu ciri yang kedua dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu berkelindan dengan syariat, dengan fikih. Contoh kita sholat. Fikihnya jalankan rukun sholat. Niat, takbiratul ihram, sampai salam. Tasawufnya adalah hudurul qalbi ma'allah, hati yang ikhlas. Sepanjang sholat, hadir hatinya bersama Allah. Ya, jangan sampai kita sholat seperti robot. Rukun sholat dipenuhi semua sesuai dengan ilmu fikih. Tapi hatinya tidak khusyuk. Hatinya jalan-jalan. Hatinya lalai. Maka itu fikih tanpa bertasawuf. Jadi ciri yang kedua ilmu tasawuf itu berkelindan dengan syariat, menyatu dibalut dengan syariat atau ilmu fikih. Sehingga keterangan dari Imam Malik rahimahullah, beliau hidup di abad ke-2 Hijriah, mengeluarkan satu keterangan bahwa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tapassaqo. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf hatinya, maka dihukumi fasik. Waman tasawwafa, barang siapa yang bertasawuf
tapi walam yatafaqah, dia menanggalkan ilmu fikih, mencampakkan ilmu fikih, asal hati aja. Datang waktu sholat, hayya ala sholah, hatinya asal iling saja. Enggak sholat. Dihukumi oleh Imam Malik faqad tazandaqo. Dia adalah zindik. Zindik itu ilmu ahli kebatinan. Wa man jama'a bainahuma. Barang siapa yang menggabungkan, mengintegrasikan antara tasawuf dengan fikih, ilmu batin dengan ilmu zahir, faqad tahaqqaqa. Itulah yang hak, itulah yang benar, itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah tanda ilmu tasawuf selalu berbalut syariat, selalu berbalut dengan ilmu fikih. Karena syariat ya atau fikih dengan tasawuf itu adalah sama anak kandung, bukan anak tiri. Gitu ya. Kalau anak tiri kan dilihatnya sebelah mata. Jadi tasawuf itu bukan anak tiri, tapi sama-sama anak kandung dengan ilmu fikih. Dari siapa? Lahir dari rahim, lahir dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Zainal, sebagai pemantik tema kita kali ini, bagaimana tentang tasawuf dan kebatinan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa TVRI yang saya muliakan, Syekh Muhammad Fathur Rahman yang saya muliakan, saya merasa berbahagia sekali. Mahasiswa saya ikut mendalami tentang tasawuf. Karena kita merasakan sekarang sudah mulai agak jarang yang belajar, lebih-lebih anak-anak muda. Khawatir kami, kalau anak-anak muda tidak diberikan ilmu tasawuf, nanti kalaupun besar menjadi mubaligh, yang kadang-kadang terlalu merasakan dirinya paling pintar. Ini yang saya khawatirkan. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya ini kita ajak semua untuk bagaimana mendalami tasawuf itu agar nanti di kemudian hari ketika berdakwah, ketika berceramah tidak merasa dirinya paling pintar, apalagi menyalahkan orang, apalagi sebentar bid'ah. Ini kan sering begitu, baru belajar 2-3 hadis langsung yang tidak sama bid'ah. Ini merupakan satu keuntungan bagi kami, terutama para mahasiswa, yang walaupun memang 3 bulan bisa. Tapi alhamdulillah kita gembleng terus, dan mudah-mudahan bisa kita tampilkan di kemudian hari. Dan insya Allah sudah banyak yang tampil. Karena yang kita cari ini ada anak yang di bawah maksimal 40 tahun. Yang di atas 40 tahun sudah kedaluarsa. Karena ini harapan kita, Pak. Harapan kita bagaimana nanti ke depan, kalau tidak ada sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kira-kira gitu. Syekh, kalau kita bicara tentang tadi kebatinan dan tasawuf ini kan banyak yang mencoba memahaminya tadi tuh, bahwa kebatinan itu adalah ya cukup ingat Tuhan saja, menghilangkan syariat. Akhirnya tasawuf yang diimani sebagai ilmu kebatinan itu juga dianggap salah juga gitu. Ini mungkin bisa diperjelaskan lagi saya terkait fenomena ini. Jadi gini, karena manusia ini secara global dibagi memiliki 2 unsur. Ada wilayah jasmani, ada wilayah rohani dan kolbu di sana. Nah, kolbu itu kan tempatnya keyakinan. Orang yang nggak belajar agama, di mana konten pokoknya tauhid, fikih dan tasawuf. Nah, rohaninya ini butuh keyakinan. Maka dulu sebelum masuk Islam ke kawasan Asia Tenggara atau Nusantara ini, mereka kan animisme, dinamisme. Percaya kepada benda, percaya kepada ruh-ruh. Itulah yang disebut dengan agama lokal. Keyakinan-keyakinan yang keyakinan itu lokal. Ya, keyakinan kepada yang gaib.
atau di balik benda-benda. Ada pohon yang sudah sampai berjenggot, wah disembah. Ada batu yang sudah tua, disembah. Animisme dan dinamisme karena dalam batin manusia memiliki batin ruang kosong. Kalau nggak diisi dengan keyakinan, nggak mungkin. Maka oleh sebab itu, Islam datang membawa 3 keilmuan yang pokok. Ilmu tauhid tentang keyakinan, ilmu fikih, tata cara ibadah yang zahir. Tasawuf adalah aspek batin kita. Nah, maka oleh sebab itu, yang disebut ahli kebatinan itu orang yang mendalami aspek batin manusia, tapi tidak berdasarkan ilmu tasawuf. Sehingga ilmu kebatinannya itu satu, tidak bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang diwahyukan, Sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi, ahli kebatinan itu nggak mengenal syariat, nggak mengenal fikih, hanya kebatinan saja. Nah, di dalam praktek kehidupan, kalau tasawuf itu jelas maqasid atau tujuannya. Satu, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah, Syekh Khotor Yusuf Muhammad menjelaskan minimal ada 5 pokok dari tujuan bertasawuf. Satu, sopaun nafs, bersihnya jiwa, bersihnya kolbu, min amrod al-kolbiyah, dari penyakit hati yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, tumbuhnya keikhlasan dalam beribadah di dalam hati. Ikhlas itu mudah apa susah? Sabda Nabi, ikhlas itu sirrun min asrorillah. Satu rahasia dari rahasia Allah yang dititipkan kepada hati orang yang dipilih oleh Allah. Makanya ibadah ikhlas itu mahal. Sampai iblis tuh la ughwiyanahum ajmain ila ibadaka minhumul muhlasin. Kalau kita sholat belum ikhlas, riya, itu gampang diselewengkan oleh setan. Tapi orang yang ibadahnya ikhlas di hati, setan give up, angkat tangan, menyerah, nggak bisa lagi memperdaya orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, jadi kebatinan itu dia aspek batiniah. Nah, tujuan tasawuf yang ketiga, di mana supaya menumbuhkan al-fakru wal ibtikor ilallah, rasa butuh kepada Allah. Ini mata kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Mulut kita masih bicara, alhamdulillah. Kaki kita bisa melangkah, alhamdulillah. Yang senang melangkah kemana? Masjid apa ke mall? Ingat, itu semua bukan kekuasaan kita, tapi izin siapa? Izin Allah. Nah, orang yang bertasawuf dan jadi tujuan dari ilmu tasawuf itu supaya batin manusia itu butuh yang hakikinya itu hanya kepada Allah. Ya, kita butuh kepada makanan dan minuman, tapi bukan butuh yang hakiki. Butuh yang hakiki adalah kepada siapa? Kepada Allah. Yang keempat adalah tawatinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat adalah tumbuhnya akhlakul karimah di dalam jiwa manusia. Jadi kan yang namanya tasawuf ini kan seorang mubalik berarti kaulan kariman, ngomongnya yang baik-baik, ya kan? Gimana itu? Jadi memang begini, kita berprinsip, Nabi mengatakan begini, kullun nasi halka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna halka fi khata'in azimin. Semua orang bakal rusak kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun bakal rusak kecuali yang mengamalkan. Ilmu tidak diamalkan rusak. Wal amilun pun, orang yang beramal pun halka, rusak kecuali illal mukhlisun. Ikhlas itu memang mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Makanya saya sangat bahagia sekali, penanaman keikhlasan itu akan nampak nanti di kemudian hari. Memang sekarang kita kadang-kadang emosi gitu ya. Apa yang Allah tentukan kepada kita, kalau kita dari ikhlas, pasti Allah dengan keberkahan.
Keberkahan itu nggak bisa dinilai, Pak. Ya. Ya, anak-anak sekalian, berkah itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Berkah itu cukup. Ziyadatul barakah, ziyadatul ihsan. Jadi oleh sebab itu sangat bahagia sekali kita mendapatkan ilmu bagaimana supaya kita ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berdakwah. Ini kita kan sering kadang-kadang ada terjadi gesekan antar mubalek. Ya Allah. Jadi oleh sebab itu ini tanamkan kepada anak-anak kita. Mukhlis, ikhlas itu merupakan fondamen yang paling utama. Ya. Tanpa ikhlas nggak ada apa-apanya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan anak-anak sudah dimodali ilmu, tinggal mengamalkan, maka insya Allah di kemudian hari keberkahan akan datang kepada kita. Amin ya Allah. Nanti kita akan jelaskan, setelah pesan berikut ini tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Masih bersama kami dalam program Serambi Islami, kita masih membahas tentang tasawuf dan kebatinan. Tapi yang terjadi di kalangan masyarakat kita sih, yang mereka yang dianggap suprarasional, yang bisa terbang, ya, jalan di atas air gitu. Artinya inilah yang sebenarnya nih yang ahli kebatinan. Betul bagaimana sih? Yang sebenarnya sih? Iya. Jadi fenomena di masyarakat kita dan itu sudah berlangsung. Panjang gitu tentang ahli kebatinan ini. Nah, ahli kebatinan itu pertama tujuannya dunia. Supaya banyak pengikut, dia tunjukkan kemampuan-kemampuan supranaturalnya, bisa berjalan di atas air, ya bisa terbang ya, yang aneh-aneh seperti itu. Nah, jadi tujuannya hanya untuk dunia. Mengelabui umat supaya mendapatkan dunia, banyak pengikut, tinggi popularitas, itu yang menjadi tujuannya. Jadi sangat jauh sekali dengan ilmu tasawuf. Nah, maka oleh sebab itu di zaman atau abad kedua Hijriah pun sudah terjadi fenomena orang yang ngaku-ngaku tasawuf tapi jauh daripada ajaran tasawuf. Sehingga dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Manaqib Imam Syafi'i itu bahwa sufi yang sebenarnya adalah orang yang membersihkan hati dari penyakit hatinya, kemudian membangun makom-makom dalam kolbunya dengan sifat-sifat yang terpuji. Bayangkan, zuhudnya sudah jadi makom. Makom itu iqomah, artinya tegak dan tidak luntur. Di mana saja, kapan saja dia zuhud, dia sobar, dia ridho, dia ikhlas. Bukan hanya sedang ngaji saja seperti orang soleh, tapi baru berangkat keluar, wah kelihatan bukan solehnya. Enggak demikian, tapi sudah jadi makom. Makanya contoh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah dijelaskan, beliau bukan hanya menguasai ilmu semata, tapi jiwanya dipenuhi dengan ilmu tasawuf. Sehingga seorang alim yang zuhud, yang sobar, yang ikhlas di dalam kolbunya. Nah, jadi di sini akan kita jelas nampak tujuan-tujuan dari ahli kebatinan yang menyesatkan umat ini. Jadi kan sekarang gini, orang kelilit utang, larinya kemana? Ya ke ahli kebatinan tadi yang sesat. Pingin apa? Sim salabim. Baca wirid semalam, besok kelar apanya? Utangnya. Tapi enggak. Nah, ini problem di tengah masyarakat kita. Jadi supaya jelas mana ajaran tasawuf dan mana ajaran kebatinan yang menyesatkan umat ini. Kiai Zainal, jadi ternyata memang para kader ini kan, ya tadi disampaikan saya tadi, tidak hanya alim, tidak hanya pintar, tapi juga arif, bijak, mengetahui tentang kondisi masyarakat. Bagaimana dalam penerapannya buat kader-kader ini? Jadi para pemirsa yang saya muliakan, dalam penerapan itu memang tidak simsalabim, Pak. Perlu ada contoh. Ya, contoh dari yang atas-atasnya. Uswah. Ya, ada uswah, ada apa yang disampaikan, apa yang dilakukan menjadi contoh daripada anak-anak kita.
Kita bisa ngomong 1000 macam, tapi manakala tidak ada contoh dari kita akan mubatil. Bagaimana kita berdakwah supaya masuk ke dalam hati mereka, maka berdakwahlah dari hati, bukan dari emosi. Kalau berdakwah dari hati, insya Allah akan masuk ke hati. Kalau dari emosi akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kadang-kadang balik lagi gitu. Nah, oleh sebab itu, ini kegiatan yang semacam ini bagaimana mengejawantahkan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Syekh mengatakan bahwa tidak berarti orang yang bersemacam itu tasawuf. Sekarang tasawuf bisa berdasi, Pak. Tergantung bagaimana niatnya. Boleh jadi kelihatannya cobaan samping, tetapi untuk sesuatu itu bukan tasawuf. Apa yang dilakukan itu memang hanya lillah, fillah, dan Allah. Itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat, bahwa apapun yang kita lakukan pasti Allah akan memberikan pertolongan kita. Penting adalah dari hati, yaitu pembersihan jiwa. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ini Allah bersihkan jiwanya. Kalau Nabi dulu waktu Isra Mi'raj dibelah dadanya, dicuci hatinya, ya kita melalui. Kalaunya harus dipotong juga ya. Dibelah juga ada. Saya yang belah ini. Ya, kalau ada pesan nggak saya buat kader-kader nih tentang hati ini? Karena kan hati ini kan sebagai driver ya, kunci utama, tonggak utama nih. Gimana sih? Iya, makanya ini jangan sampai kita melepaskan ilmu tasawuf dan mempraktekannya tentu. Sebab yang mulia itu adalah hati kita. Ya, jasad kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Ya, walaupun pakai skincare, maaf ya, skincare tiap hari, maka tetap tua. Ya, dan akan kembali menjadi tulang belulang jadi tanah. Tapi kolbu kita, ruh kita semenjak ditiupkan dalam kandungan ibu usia 4 bulan, dia tidak akan pernah menua dan tidak akan pernah mati. Itulah kolbu. Maka oleh sebab itu kolbu itu harus lebih perhatian, ekstra untuk membersihkannya, baik dari noda dosa maupun dari kotoran-kotoran penyakit hati yang sudah disampaikan. Ujubnya, takaburnya, riaknya, hasadnya, cinta dunianya, cinta akan kedudukannya, ini harus terus dibersihkan. Setiap datang, bersihkan kembali seperti itu. Jadi kita harus ekstra menjaga dan merawat hati kita. Ya, kalau hati kita seperti wajah mah gampang merawatnya. Ya, ada apa tuh kalau jerawat, ya kelihatan kan, obatin selesai. Kolbu itu abstrak, mana kolbu? Abstrak, dia kolaba, dia bolak-balik. Tugas kolbu itu dia bolak-balik. Bisa kepada kebaikan, keburukan, baik sangka, buruk sangka. Begitu seperti itu. Sehingga menjaga kolbu kita harus lebih ekstra dibandingkan dengan menjaga merawat tubuh kita, wajah kita. Ya, jangan sampai kolbu kita seperti tong sampah, tempat sampah. Buruk sangka ada di hati kita, ria ada di hati kita, ujub bangga diri ada di hati kita, takabur sombong ada di hati kita, cinta kedudukan ada di hati kita. Betapa rusaknya kolbu kita kalau dijadikan seperti tong sampah seperti itu. Dan kita yang akan menderita dari dunia ini, dia resah hidupnya. Coba orang yang punya salah, menzolimi orang, korupsi, setelah menjabat gimana? Pasti dia akan ketakutan, rasa takut terbongkar kasusnya, takut terbongkar kejahatannya. Dia tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Maka oleh sebab itu jangan pernah kita berbuat keburukan, kezaliman kepada siapapun juga. Sebab akibatnya kita yang akan menanggungnya. Biar kita tenang hati kita, jangan pernah berbuat buruk, berbuat jahat kepada orang lain. Kalau Nabi menjelaskan begini, definisi muslim itu al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang membuat selamat muslim yang lain, saudara muslim yang lain dari apa? Lisan dan perbuatannya. Jadi lisan dan perbuatannya tidak pernah melukai muslim yang lainnya. Itulah muslim sejati. Nah, maka oleh sebab itu kita nih harus tenggelam
dalam dunia ilmu tasawuf. Tenggelam dengan cara apa? Mujahadah, tundukkan nafsu kita. Nafsu kita itu nggak terbatas. Sudah 1 pingin 10 dan seterusnya. Sudah punya rumah pingin punya villa. Sudah punya villa pingin punya gunung. Sudah punya gunung pingin punya laut di pagar laut. Jadi ini kan nafsu. Nafsu yang buruk di dalam hati. Hawan muttaba, ngikutin nafsu, celaka kita. Maka tundukkan dengan cara jihadun nafsi. Perangi nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang mampu menahan laju nafsunya ditahan. Kenapa? Takut akan makom Rabbnya Allah yang sangat tinggi dan mulia. Maka dia tempat kembalinya adalah surga. 1, belajar nahan nafsu kita. Yang kedua, latih kolbu kita dengan namanya riyadhah, baca wirid. Sudah punya wiridannya apa belum? Wirid hariannya sudah punya apa belum? Belum. Wadifah harian, bukrota wa asila. Nabi dan para sahabat zikir dan wirid di 2 waktu, pagi-pagi dan waktu petang. Opkan handphonenya, opkan televisinya, dan kita tidak bergaul dengan orang, tapi hanya bergaul dengan Allah di 2 waktu. Bukrotan wa asila, waktu pagi di waktu sore, cukuplah 1 jam. Wah, ini untuk menguatkan kolbu kita, ya, untuk menguatkan hati kita, menyuarakan kebenaran. Sebab dalam pandangan agama, kalau hati kita jadi raja, nafsu kita jadi tawanannya, itu orang yang saadah, yang bahagia. Tapi sebaliknya orang yang celaka itu menjadikan nafsunya jadi raja. Hati yang menyuara kebenaran justru jadi apa? Jadi tawanannya. Maka celakalah kita. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf ini. Khususnya untuk calon-calon mubalik nih, calon-calon ustadz. Jadi ustadz-ustadz yang zuhud dari dunia, yang ikhlas dalam taklim dan dakwahnya. Itu yang diharapkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan jelaskan, Syekh. Oke, setelah pesan berikut ini tetap bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami dalam program Salam Islami. Kita masuk dalam segmen tanya jawab, pertanyaan dari jamaah-jamaah. Sudah dipersiapkan semuanya? Sudah. Ini subuh-subuh ngantuk ya? Enggak ya, ngantuk gini ya. Maaf ya. Ya, pertanyaan pertama silakan dari, oke, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah dari Pendidikan Dasar Mubalik Kodi Jakarta Timur. Saya izin bertanya Syekh, adakah istilah ahli kebatinan atau tanda kutip yang menjalankan syariat? Sedangkan sekarang banyak yang kita ketahui orang-orang tersebut hanya berkasing ustadz, yang di dalamnya terkadang sering melenceng atau keluar dari syariat Islam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena yang banyak yang terjadi di Indonesia. Silakan sih. Ya, ini memang satu fenomena dan realitas ya. Makanya belajar agama itu harus jelas sanadnya. Guru itu punya sanad keilmuan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada silsilah. Dalam thariqah itu lebih selektif lagi. Silsilah itu adalah as-sanadur ruhiyu. Sanad yang ruhani, sandaran yang ruhani. Ya, al-mutasil yang tersambung baina suyuhi at-thariqah, antara mursid-mursid dalam tarekah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersambung dengan Nabi. Sehingga batin kita tersambung lewat silsilah itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita bersolawat, hati bisa merasakan hadirnya Nabi. Hadir dirasakan oleh kolbu kita, walaupun sudah 15 abad terpisah. Tapi dengan silsilah itu, yang menyambungkan dari mursyid ke mursyid sampai ke Nabi, sehingga kolbu kita merasakan hadirnya Nabi di saat bersolawat
kepada Rasulullah sehingga sesuatu bermakna. Kita bisa merasakan betapa sabarnya Nabi, bagaimana percintanya Nabi, bagaimana zuhudnya Nabi, bagaimana Nabi tawakalnya kepada Allah. Ini semua adalah yang disebut dengan makom-makom dalam ilmu tasawuf. Nah, sekarang ilmu kebatinan yang tanda kutip, yang sesat itu kan nggak ada rujukannya. Ya, rujukannya apa? Kitabnya apa yang dipakai? Yang dipertanggungjawabkan. Nah, maka oleh sebab itu, kalau mau belajar ilmu batin, belajar ilmu tasawuf. Tapi bukan berarti belajar ilmu tasawuf batinnya supaya tahu hati orang. Maka oleh sebab itu belajar tasawuf sebaliknya. Hati kita tidak terpaling dengan dunia. Walaupun dunia digenggam, walaupun banyak harta, tapi hatinya tidak pernah silau dengan dunia. Maka hartanya itu dipakai jembatan untuk akhiratnya. Nah, jadi ini berhati-hati. Kalau ingin belajar ilmu batin, ilmu tasawuf, maka belajarlah ilmu tasawuf yang benar. Ada referensinya, ini ada kitab-kitabnya. Bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tasawuf itu ada mi'yar, ada mizannya, timbangannya apa tasawuf yang benar. Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ahli kebatinan nggak punya referensi. Dia bertapa 40 hari, turun ngaku nabi, turun ngaku ketemu Jibril. Datang Ramadan nggak puasa. Nah, itu yang disebut dengan kebatinan itu. Menerka-nerka hati orang. Wah, ini pegang tangannya. Oh, ini harus usahain jangan yang basah-basah ya. Oh. Jadi segala cara dengan mengelabui orang seakan-akan dia tahu yang gaib. Ya, tahu yang gaib, menguasai wilayah yang gaib. Untuk apa tujuannya? Dipercaya orang. Tujuannya dipercaya orang supaya banyak orang yang datang dan banyak orang yang memberikan sesuatu kepada orang itu. Gak jauh ujung-ujungnya apa? Duit, UUD. Itu ahli kebatinan. UUD, ujung-ujungnya apa? Duit. Dia tampilkan kemampuannya. Dia tampilkan kemampuan menjelajahi batinnya. Dia menjelaskan, kamu kemarin begini-begini ya. Seperti itu. Nah, itu hati-hati. Para ulama sufi itu, walaupun dikasih batinnya oleh Allah pengetahuan tentang si A, si B, dia menjaganya. Dia tidak mau dikenal dengan gara-gara itunya. Tapi dia ingin mengajak umat membersihkan hati dan mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakimin Aljawi, Sekretaris PDM Jaktim Kodim Provinsi DKI Jakarta. Izin saya untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau mahasiswa pertanyaannya satu, saya izin dua. Pertama, izin menyampaikan pertanyaan, bagaimana caranya bisa membedakan bisikan ke dalam hati, apakah itu ilham, apa justru malah itu intuisi. Nah, yang kedua, merekam dari uraian yang Syekh tadi sampaikan di tengah-tengah kami sangat menarik. Semuanya memaparkan begitu kontrasnya perbedaan antara tasawuf dengan kebatinan. Justru kami ingin menyampaikan apakah ada persamaan tasawuf dengan kebatinan sehingga kita harus getol membedakan keduanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan sih. Ya. Mungkin Kiai Zainal dulu tentang bisikan tadi. Bagaimana untuk mengidentifikasi ini, bagaimana caranya ini. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Memang manusia itu bermacam-macam ya. Untuk mengetahui hatinya kan memang tidak bisa. Bagaimana kita bisa membedakan apakah ini ilham atau mungkin bisikan setan? Sebetulnya kita bisa sepintas bisa. Kita diberikan syariat Rasulullah, ingin melihat sesuatu, kita selalu istikharah. Dari istikharah itu nanti akan bisa kita lihat
apakah itu bisikan atau dari setan atau dari Allah. Yang kedua, bahwa manusia itu selalu yang dibolak-balikan kan hatinya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Dan hati yang akan selamat itu adalah kata Allah, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dengan hati yang, maka Nabi katakan istafti qalbak. Tanya hati. Nggak usah tanya orang lain, tanya. Hati kecil itu orang nggak bisa bohong. Ya, hati kecil itu orang tidak bisa bohong, walaupun mungkin dalam kenyataannya yang mulutnya bohong, tapi hati kecil tidak bisa bohong. Ini yang harus kita tanamkan, kita biasakan, tanya kepada hati. Insya Allah hati kecil itu yang disebut fuad atau hati kecil itu, dia tidak akan bisa berbohong karena memang itulah yang dari Allah SWT. Maka kita mohon sama Allah agar hati itu dijaga. Kan ada jagalah hati. Jangan kau khianati kan gitu. Nah, itu dulu saya sudah ngapal itu. Ini sebagai sambungan tadi saya, yang perbedaannya sangat kontras. Apakah ada persamaan nggak saya tentang kebatinan? Iya, yang keduanya ya. Jadi begini, kita melihat dari kalau dalam filsafat ilmu itu kan ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu yang membedakan ilmu. Ilmu tasawuf itu ontologinya jelas, definisinya jelas. Tadi ilmu batin yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kemudian epistemologi, cara mendapatkannya dengan riyadhah dan mujahadah sesuai dengan syariat. Gak boleh kita, wah mentang-mentang pingin dapat ilmu laduni, puasa 3 hari 3 malam, wisol terus-terusan. Gak boleh, berbalus syariat. Ketiga, aksiologi. Tasawuf itu digunakan untuk apa? Yang membersihkan hati. Supaya hati kita kosong dari takabur, dari sombong, dari merasa paling benar, ya. Kemudian ria, cinta dunia, cinta penghormatan seperti itu. Itu aksiologinya. Dan berakhlakul karimah. Sementara kalau kebatinan itu dari definisinya, yang kaitan ilmu batin saja. Tidak jelas sumbernya. Yang kedua, dari sisi epistemologinya, itu macam-macam. Ada yang puasa sampai lukutan katanya. Apa lukutan itu? Ya karena terus-terusan, ya puasa yang nggak pernah berhenti. Ya. Jadi metodologinya itu semaunya saja. Makanya ada satu kitab yang menarik, Adabus Sulukil Murid, karangan Syekh Abdul Wahab Al-Haddad. Syekh Abdul Wahab Al-Haddad ini, beliau menjelaskan ada jebakan dalam ilmu tasawuf ini, Pak Kiai. Jadi dalam dunia tasawuf yang batin itu ada jebakannya 2. 1, tolabul karomah wal mukasafah wa khawariqil adat. Kalau di hati belajar tasawuf pingin dapat karomah, pingin dapat khawariqul adat, bisa terbang, bisa menyembuhkan orang, bisa berjalan di atas air. Itu adalah sesuatu yang sangat memadaratkan, merusak tatanan batin kita. Yang kedua adalah masalah gaib ini. Begitu instan, sehingga belajar tasawuf, berzikir dan berwirid, pingin ketemu jin. Kalau udah ketemu jin, jinnya biar berkhodam, melayani saya. Pingin apa-apa biar dikabulkan. Ya itu semuanya mimpi semua. Nah 2 jebakan ini yang harus kita berhati-hati. Jangan sampai bertasawuf itu ingin cari khawariqul adat yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Yang harus dicari adalah istiqomah. Al-istiqomah tu khairun min alfi karomah. Justru istiqomah dalam ibadah tujuan hidup kita lebih hebat daripada 1000 karomah. Yang kedua, hati-hati aspek batin. Bisa tahu rahasia orang lain. Itu jebakan dalam ilmu tasawuf. Maka oleh sebab itu ini rambu-rambu yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan ilmu tasawuf tadi. Ya, baik. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya siapa? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtihani Salimah dari PKM Kodi Jaktim.
Saya izin bertanya, Syekh dan Pak Kiai, bagaimana kita membumikan ilmu tasawuf yang berbalut ilmu fikih di era digital sekarang ini dalam mengedukasi Gen Z dan umum agar mereka tercerahkan seperti kami semua di sini. Kami bersyukur sekali, alhamdulillah, hari ini bisa dapat ilmu pencerahan dari Syekh dan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Syekh, nanti kita jawab Syekh setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami. Masih bersama kami dalam program Salam Islami. Gimana nih, Syekh? Iya. Biar Gen Z, anak muda lebih paham tentang tasawuf itu. Ya, baik. Banyak metodologi yang harus kita kembangkan supaya orang, semua lapisan, kanak-kanak, Gen Z mau belajar ilmu tasawuf. Yang pertama adalah, kan biasa orang lihat buahnya dulu. Iya. Kalau lihat orang nanamnya males. Tapi kalau langsung lihat buahnya, nah itu menarik. Ya, pertama gini, kan kita melihat sosok-sosok ya orang terdahulu yang hebat seperti Rasulullah SAW, ada khalifah yang 4, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu semua diangkat orang-orang yang hebat, yang banyak jasanya bagi umat ini. Nah, itu diangkat dan mereka itulah sosok-sosok figur-figur dari para sufi. Sufi yang jadi raja, sufi yang jadi alim seperti itu. Jiwanya sufi. Min ashabil maqamati wal ahwal. Sufi itu orang yang memiliki makom-makom. Makom itu maksudnya adalah menanamkan sifat-sifat mahmudah dalam kolbunya. Sehingga tidak pernah tergerus keikhlasannya, kesabarannya, kemudian zuhudnya, tawakalnya, itu menjadi makom. Makom artinya tidak luntur di segala hal, di segala kondisi. Nah, kita angkat ini semua adalah buahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menarik daripada sisi bagaimana melatih kolbu. Bagaimana membangun jiwa. Kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, gimana coba kalimatnya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tuh kan, apanya dulu yang dibangun? Jiwanya, kolbunya, aspek batinnya, baru badannya. Jadi sebetulnya itu adalah satu gambaran betapa pentingnya aspek batin atau aspek jiwa ini. Dan sebetulnya hakikat manusia adalah tergantung daripada isian kolbunya. Nah, maka disinilah metodologi baik untuk kalangan Gen Z, anak-anak, remaja, ya, ataupun remako. Ada remako? Gen kolonial. Ya. Ini gen kolonial semua ini. Jadi banyak metodologi dan pendekatan nih yang harus kreatif seperti itu. Ya. Ini kreatif salah satu itu adalah tentang cerita. Ya, cerita kisah itu. Ceritakan apa tadi ya, leluhur-leluhur itu ya. Jadi belajar ilmu tasawuf lewat cerita kisah para sufi. Belajar misalnya ilmu matematika, belajar dari tokoh-tokoh yang menguasai ilmu matematika seperti itu. Biar gen kolonialnya yang teori-teorinya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Saifuddin, pengurus Pendidikan Dasar Mubalik PDM Jakarta Timur, Kodi DKI Jakarta. Izin bertanya kepada Syekh dan Kiai. Dalam fenomena masyarakat kita ada penyakit medis dan penyakit non-medis. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara penyakit medis dan non-medis? Dan yang kedua, apakah setiap orang yang menyembuhkan penyakit non-medis disebut sebagai ahli kebatinan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih jangan-jangan ini kadernya mau jadi itu dia. Menjadi tabib atau bagaimana. Pak Kiai, bagaimana nih untuk identifikasi yang non medis dan medisnya gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Memang penyakit yang kelihatan itu ya penyakit medis. Yang tidak kelihatan non medis. Dalam penyembuhannya, Nabi kan sudah memberikan caranya, kalimat-kalimat yang harus diucapkan. Katakanlah setiap hari kita membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasalim dan sebagainya. Itu dalam rangka mencegah penyakit yang non medis. Bahwa di dalam dunia sekarang ini memang bermacam-macam. Kalau memang dia menguasai masalah medis, sudah jelas kan sakitnya apa dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa apakah orang yang mampu mengobati itu sebagai orang ahli kebatinan, tidak ada penjelasan yang itu. Cuman begini. Orang Islam sudah punya tata cara bagaimana untuk menyembuhkan. Jadi benar ini. Dalam ajaran agama kita kan holistik deh. Sudah lengkap. Mau aspek jasmani, aspek rohani. Nah ini kadang-kadang jadi tantangan kita nih. Calon-calon ustadz, mubalik, para kiai. Karena nggak belajar ilmu tasawuf yang mendalam. Sehingga nggak laku di masyarakat. Lakuannya ke ahli kebatinan. Nah ini adalah PR besar. Kalau dulu Nabi kita menguasai ilmu zohir dan batin. Itulah para ulama kita dulu, ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya menyatu. Sehingga apapun kebutuhan masyarakat kepada mereka. Itulah dulu Islam di Nusantara ini bisa cepat masuk Islam. Karena mubalik yang datang bukan setengah alim. Bukan hanya ilmu zohir fikih saja, tapi ilmu batinnya. Segala bentuk penyakit batin dia bisa menanganinya. Kenapa? Dalam ilmu batin, ilmu tasawufnya. Nah ini jadi PR bagi kita untuk menumbuhkan kepercayaan lagi umat kepada ulama, kepada ustadz-ustadz kita. Maka belajar ilmu tasawuf yang dalam, termasuk tadi. Dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan hafidhah nabawiyah, ada hizib-hizib. Ya, itu untuk apa? Untuk menterapi penyakit-penyakit batin. Nabi pernah disihir. Ya, beberapa minggu demam. Datanglah 2 malaikat menjelaskan orang Yahudi yang membuat guna-gunanya. Dengan cara apa? Rambut Nabi dan sisirnya kemudian dimasukkan ke sumur. Perintahkan kepada Sayyidina Ali, ternyata benar ada di situ. Baca Al-Falaq An-Nas, kemudian sembuh. Jadi semua yang namanya penyakit batin itu sudah ada obatnya, metodologinya. Cuma sayang nih, kita nggak memperdalam itu. Sehingga umat untuk kebutuhan yang aspek tadi, ada yang guna-guna lah, ada yang nyir, nggak laku Ustadz. Kenapa? Ilmunya nggak mumpuni. Itu persoalan besar. Nggak seperti ulama dulu. Apa-apa datang ke kiai, apa-apa datang ke ulama. Ya. Nah sekarang begitu kondisinya. Maka oleh sebab itu PR ini mumpung masih muda-muda, ayo riadoh dong. Sekarang datangnya ke IAI. Oh, kalau IAI itu kan ilmunya hanya johir saja, tidak akan masuk ke dalam batin. Kita butuh jiwa kita asupan ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu hikmah, cahaya Allah. Termasuk tadi mengobati sihir, itu ada sihir itu. Tenun itu ada. Dan kita punya kewajiban untuk para ustadz, para kiai, menyiapkan itu semua. Supaya kita mampu menterapi mereka yang terserang dengan hal-hal yang penyakit-penyakit batin tadi. Penyakit kiriman, ya, dan penyakit-penyakit dari ahli-ahli kebatinan. Yang sebetulnya kan itu untuk mengadu domba supaya banyak uang. Ya, dikasih penyakit, dia datang ke situ, yang ngasih penyakitnya dia yang ngobatin dia gitu. Nah, jadi itulah kita ini kewajiban yang belajar ingin menjadi penyampai agama, jadi ustadz-ustadz kita di kampung-kampung, di daerah-daerah, kuasai dua-duanya. Bukan hanya ilmu fikih, dalami ilmu tasawuf. Supaya batin kita kokoh dan mampu seperti Nabi
mencontoh kepada Nabi, menterapi umat kita, masyarakat kita yang terpapar penyakit-penyakit batin tadi. Jadi ketemu kiai jangan minta obat sakit perut, tapi minta ilmu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari jemaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Alwan, mahasiswa dari Pendidikan Dasar Mubalik Kodi Jakarta Timur. Izin bertanya, Syekh. Ilmu tasawuf ini kan ilmu mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Kalau zaman Rasulullah itu berkholwat. Nah, pertanyaannya, adakah perbedaan berkholwat dengan bersemedi? Nah, terus yang kedua, tadi membahas masalah hizib atau zikiran-zikiran. Nah, adakah zikiran khusus atau hizib-hizib khusus yang Syekh ijazahkan kepada kita untuk kita zikirkan, istiqomahkan gitu, Syekh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan salah digunakan. Silakan, Syekh. Jadi yang pertama tadi perbedaan ya baik. Ya, antara ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Nabi dengan kebatinan ada mirip, bukan sama, mirip mungkin, mirip. Contohnya apa? Nabi berkholwat, berkholwat itu menyendiri atau ujlah mengasingkan diri di Gua Hiro. Nah, ahli kebatinan pun bersemedi, ya puasa, ya kemudian menjauhi dari masyarakat seperti itu mungkin mirip, tapi metodologinya yang berbeda. Kemudian bacaan-bacaan yang dipakainya beda. Kholwat atau ujlah dalam ilmu tasawuf berbingkai syariat. Bangkai maksudnya apa? Pertama, kalau puasa tetap dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau ahli kebatinan seperti apa? Ada yang terus-terusan berpuasa seperti itu. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Bahkan sholat Jumat. Kemudian juga wirid yang dibaca itu bukan asal jang-jawokan. Tetapi bacaan yang jelas yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama. Tadi ada hijib. Hijib itu yang disusun oleh para ulama kita. Untuk apa? Banyak tugasnya, wadifahnya. Untuk penjagaan diri dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Nah, itu ada hijib-hijib. Ya. Nah, itu dibaca. Yang menjadi bahan bacaan sepanjang kholwat atau ujlah. Berbeda dengan tadi apa? Semedi, ya, berbeda dengan semedi. Lalu yang kedua tadi minta ijazah, Syekh. Kalau minta ijazah harus ke Tasik. Jadi pingin tahu dulu pengorbanannya. Iya. Apa ongkosnya, nyiapin waktunya gitu. Supaya apa? Kalau mencarinya susah, sudah dapat, wah itu dipusti-pusti, dijaga-jaga. Kalau murah meriah gimana? Nanti wiridnya dah lagi males wiridnya lagi nggak mood lah, bisa begitu. Tapi supaya semangat, nah nanti sama Pak Kiai dibawa ke Tasik ke pesantren Idrisiyah. Diijazahkan langsung dapat oleh-oleh. Kita ini udah selesai nih, Syekh, pertanyaan ini dari jamaah ini. Saya pengen Ustaz mulai ini. Biasanya Ustaz mulai ini sering curhat ini. Gimana itulah. Terima kasih Ustaz Dayu, Syekh dan Pak Kiai izin bertanya. Mengapa umat ini lebih tertarik kepada kebatinan dibanding tasawuf? Apakah memang output tasawuf hanya pada istiqomah, bukan pada khawarikul adah? Sementara umat ini lebih suka khawarikul adah. Iya, ini mungkin Kiai dulu melihat ini fenomena kita ini. Orang yang bisa terbang itu yang menjadi diangkat orang kita ini maunya kan cash and carry. Instan gitu loh. Sampai apapun mah instan. Padahal yang instan itu tidak selamanya baik. Bagaimana kita mengamalkan, sebetulnya kalau dipelajari dengan seksama, terlalu banyak Nabi memberikan kepada kita ajaran-ajaran, doa-doa yang sangat luar biasa. Melebihi daripada mereka kan nggak punya dalil, nggak punya dasar. Mereka hanya
mungkin dengan katanya gitu loh. Yang jelas kita karena orang kita lebih banyak instan, hari ini begini kayak nanam toge gitu kan. Akhirnya kan nggak ada toge itu lurus kan. Selalu begini karena maunya instan. Ilmu itu harus dicari dan dicari. Jadi oleh sebab itu bagaimana supaya jangan terjadi begitu ya kita berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa yang diperolehnya dengan instan ya hilangnya instan. Ya. Kalau kita nanam pohon jati, maka memang lama, tapi hasilnya luar biasa. Kalau namanya pohon toge, memang sore nanam, pagi tumbuh, tapi ya nggak ada manfaatnya dan nggak pernah ada toge itu lurus. Baik, nanti kita akan jelaskan setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan, nanti ada doa, muhasabah bersama dengan Syekh Kiai Ali, Kiai Zainal Arifin Gufron. Apa kira-kira pesan atau kesimpulan tentang pertemuan kita kali ini, silakan. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza. Saya merasakan mendapat sesuatu yang selama ini masih baru hayalan aja. Ini sudah kenyataan. Saya selain di PDM juga Ketua Forum Komunikasi Ulama Umarul Jakarta. Yang kegiatannya memang tiap minggu pagi dari jam 4 pagi sampai jam 6:30 ya istighosah dan macam-macam. Mudah-mudahan saya bisa nanti untuk menyampaikan tentang belajar tentang tasawuf, mendapati ilmu tasawuf dari sumber yang sudah terpercaya. Ibaratnya ngambil dari sumberannya gitu. Selama ini saya ya terutama orang-orang yang tadi berpikir praktis itu kan menganggap bahwa dianggapnya tasawuf itu yang sebelah mata gitu loh. Anak tiri tadi ya. Padahal ini sangat luar biasa manfaatnya. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Orang kan selamatan dari hatinya kan, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Oleh sebab itu, pertama saya dan anak-anak mahasiswa saya mengucapkan terima kasih mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kan kita nggak bisa menutup diri sih Pak. Kondisi kita ini menutup diri juga nggak bisa. Yang bisa membedakan kan ya bagi remeh aja. Apapun yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini terjadi di sini. Nggak bisa dihalangi. Tapi kalau kita punya sudah kemampuan mengendalikan diri, insya Allah. Silakan Syekh. Iya. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, ini menarik sekali tadi. Bahwa memang sekarang itu zaman instan. Tapi nggak belajar tasawuf nggak bisa instan. Belajar agama nggak bisa instan. Perlu perjuangan, perlu kontinuitas, perlu kesungguhan, perlu perjuangan. Ya, baru akan menghasilkan jiwa-jiwa yang berkualitas di sisi Allah dan bermanfaat luas dan besar di tengah masyarakat kita. Maka oleh sebab itu, mari terus belajar ilmu tasawuf, ilmu kebatinan yang justru ajaran Islam ini ajaran yang universal, holistik, menjangkau aspek zahir, aspek batin sampai dunia dan akhirat. Segala sesuatu ada dalam agama kita. Cuma kita nih bagaimana menggali potensi besar itu. Jadi kita berharap semua para mubalik, para ustadz di setiap wilayah jangan jadi setengah alim. Harus sempurna alimnya dengan menyempurnakan dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman. Termasuk juga menghadapi yang disebut dengan penyakit-penyakit yang batin tadi seperti sihir, ya tenun dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ini pentingnya ilmu tasawuf, yang inilah ilmu kebatinan yang sebenar-benarnya. Yang mana dalam sumbernya jelas dalam Al-Quran dan Hadis
kemudian juga dipraktekkan oleh para ulama, kemudian juga dibingkai di dalam syariah. Dan ini yang harus dikedepankan oleh para mubalik-mubalik kita untuk menyingkirkan mana yang disebut sebagai ahli kebatinan yang sesat dalam Islam, yang hanya menganggap sesuatu itu yang di luar kebiasaan manusia itu dianggap menjadi orang yang ahli dalam kebatinan. Padahal tasawuf itu bukan seperti itu, tapi tasawuf itu adalah mengajarkan tentang istiqomah. Terima kasih Syekh di pagi hari ini atas ilmu yang telah dicerahkan kepada kami semua. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, terima kasih telah hadir pagi hari ini, telah membawa mahasiswanya. Jangan sering-sering, kebanyakan nanti. Terima kasih juga Ustaz Dadun Nusamula dan para jamaah yang hadir dari mahasiswa pendidikan dasar Mubalik PDM Kodi Provinsi DKI Jakarta. Dan tentunya juga masyarakat pemirsa yang telah nonton di pagi hari ini, jangan lupa tonton terus Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan belajar tentang ilmu tasawuf. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI dan jamaah sekalian, di segmen terakhir sebelum ditutup majelis yang mulia ini, mari pejamkan kedua mata kita, kemudian kita merasakan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengangkatkan tangan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari khusyukkan hatinya, sebab Allah hanya mendengar dan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang penuh kehusyuan, hati yang penuh dengan keimanan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairadh-dhalina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami yang lemah, yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, kami memanjatkan doa kepadamu, ampunkan semua dosa-dosa kami. Kami tidak bisa menghitung dan menyebutkan dosa satu persatu. Saking banyaknya dosa yang pernah kami perbuat, mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, ayah yang telah mencari rezeki, menafkahi kami banting tulang peras keringat siang dan malam. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Betapa menyesalnya kami dulu ketika masih hidup. Kami belum banyak membahagiakan mereka. Bahkan sebaliknya sering melukai dan membebani perasaan mereka. Ampunkan dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bukakanlah mata hati kami, seperti Engkau telah bukakan mata hati para nabi dan para wali-walimu dengan segala kemuliaan dan kasih sayang-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Di saat itulah mampukan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Rabb, kumpulkan kami dunia ini beserta guru-guru kami tercinta. Kumpulkan kami di akhirat beserta guru-guru kami dan keluarga kami. Dan pantaskan dan layakkan kami menjadi pewaris surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta. Tutuplah pintu neraka rapat-rapat bagi kami dan keluarga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Sementara